di tontonan Anda. Jangan-jangan YouTube, media sosial, televisi, ataupun TV kabel yang Anda tonton itu malah mengganggu pikiran Anda untuk bikin Anda lebih stres lagi. Ingat, kondisi sekarang paling stres kalau ngelihat orang lain lebih berhasil, kekayaan orang lain, hebatan orang lain. Kenapa nggak mulai sekarang Anda berpikir untuk, oke, saya harus bersyukur. Oke, selamat pagi. Saya ingin memberikan Anda langsung ke tips. Nah, hari ini saya akan memberikan Anda, biasanya kalau di radio saya selalu bilang 4 tips. Nah, hari ini juga saya akan berikan Anda 4 tips juga. 4 tips dalam kondisi pandemik ini biar Anda tetap ceria, tetap bahagia, tetap positive thinking dalam proses Anda sehari-hari, Anda berpikir, Anda menjalani kehidupan. Bahkan kalau orang bilang ini kondisi yang paling sulit, Anda tetap merasa bisa punya daya dan merasa bisa mendayakan diri Anda. Nah, 4 tips untuk tetap ceria dan bahagia dalam kondisi pandemik ini, saya akan bagi ke dalam masing-masing tips dan nantinya Anda akan bisa mulai sekarang praktekkan. Oke, nah mulai tips yang pertama, saya ingin mem-sharingkan kepada Anda semua yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya pribadi. Yaitu bahwa tips yang pertama, saya atau Anda atau kita itu mempunyai fisiologi bahagia. Kita itu dari kecil sudah punya kebahagiaan. Kenapa? Nah, coba yang punya bayi, saya kebetulan punya bayi umur 22 bulan, dia bisa tertawa begitu terkekeh-kekeh, bahkan sampai saya pun bayanginnya ini apa yang lucu, tapi dia sangat bisa menikmatinya. Nah, Anda mungkin melihat anak Anda atau anak-anak kecil di sekitar Anda, nggak tahu kenapa Anda melihat kan mereka begitu bahagia. Melihat temennya joget bahagia, ngeliat orang dewasa joget bahagia, ngeliat mimik kakek neneknya bahagia, bahkan ketawanya pun terkekeh-kekeh sampai kita bilang bahwa ini anak kenapa nih? Kok bahagia banget gitu loh. Nah, artinya apa? Di poin 1 adalah kita ini punya fisiologi bahagia, kita dari kecil punya sesuatu yang tanpa harus kita ciptakan, kita juga bisa tersenyum, kita bisa tertawa, bahkan orang akan bilang gini, ya masih kecil, pikirannya nggak banyak, bebannya hidup belum ada. So, kalau Anda sudah tahu itu, berarti Anda bisa kembali ke masa kecil dong. Kenapa nggak sekarang pikirkan bahwa beban Anda, andai kata sebanyak apapun, kenapa nggak beban itu bukan berarti tidak dipikirkan, bukan berarti tidak boleh Anda bawa, tapi kenapa nggak coba Anda sekarang switch, Anda ganti sementara, di momen-momen tertentu Anda rubah menjadi kebahagiaan. Anda bisa nonton film komedi, Anda bisa nonton YouTube yang lucu, mungkin stand up komedi dan sebagainya. Sayangnya di saat Anda kondisi stres, kondisi lelah, kondisi capek, tekanan banyak, beban besar, yang Anda tonton sesuatu yang membuat Anda serem sendiri. Bahkan filmnya film horor, tontonan-tontonan yang ribut. Anda sadar apa tidak? Apa yang Anda tonton yang memicu Anda sendiri untuk tetap emosi. Oke, nah apa sih yang harus kita lakukan pada saat kita sekarang sudah dewasa untuk fisiologi bahagia, mengambil kembali, mempick up kembali masa kecil kita, anak-anak kita adalah, oke, kalau untuk NLP, saya akan sarankan Anda adalah mulai dari cara duduk, cara Anda berdiri, bagaimana cara Anda melihat, bagaimana Anda cara membaca, sadar apa tidak kalau Anda seringan duduk begini, begitu Anda selesai begini juga, Anda akan pusing. Nah, buat Anda semuanya, fisiologi bahagia ini adalah sesuatu yang dari pikiran dan tubuh adalah satu. Artinya apa? Saya ingin sarankan ke Anda bahwa yuk, di mana sih caranya Anda cari titik-titik di mana Anda ingin, makanya orang-orang yang olahraga ingin kembali segar, ingin kembali bugar, ingin kembali bisa melihat optimis di dunia di depan, ya Anda lakukan. Fisiologi di mana Anda letakkan? Di mana? Oke, kalau saya biasanya masuk ke dalam ruangan ini, saya punya state bahwa ini adalah ruangan untuk belajar, untuk sharing. Begitu ngomongin sharing sekarang aja ya, semua beban di luar tuh hilang aja. Anda pernah nggak ngalamin sedang Anda ngobrol dengan seseorang dan enjoy banget, atau Anda sedang bersama anak Anda dan main dengan bersama mereka dan enjoy banget, nggak tahu kenapa beban hilang. Kok bisa? Jadi kalau sekarang Anda bilang, Coach saya nggak bisa, beban ini besar, masalah ini besar, kondisi ekonomi ini besar, pandemi ini membuat semua orang tidak bisa bergerak. Terus
Anda makin mau terpuruk dengan kondisi itu, atau Anda keluar sebentar, Anda tarik nafas, Anda nikmati kondisi di sekitar Anda, sehingga pada saat Anda tadi melihat handphone, Anda menjawab seseorang, atau Anda ingin merespon, Anda juga jauh lebih tenang. Buat Anda para penjual, sales, Anda harus mood state anchor dalam kondisi yang happy, yang ceria. Makanya pernah kan Anda terima telepon orang, apa kabar, baik, kabarnya baik sekali. Nggak tahu kenapa kalau senyuman Anda berikan kepada yang ada di sana, mereka juga menerimanya juga bahagia. Tapi kalau Anda bilang, apa kabar Mbak? Ya, kenapa Mbak? Ya, sadar apa enggak Anda sedang memtransfer energi marah, energi lelah, energi capek, dengan kondisi semua ini. Buat semuanya, saya sampaikan bahwa kondisi pandemi ini tidak hanya Anda yang ngalamin, semua orang. Tapi ada orang yang tetap dalam kondisi begini jauh lebih tenang, jauh lebih sabar, bahkan bisa dapat level keceriaan, dapat level kebahagiaan. Ayo, kita hidup di Indonesia, kita punya sumber daya yang luar biasa. Bahkan kalau saya ingat kalau kayak gini banyak orang bilang, yuk kembali ke desa, kita bisa menikmati apapun di sekitar lingkungan kita tinggal. Bahkan di desa itu selalu makanan yang Anda kalau yang dari Jawa, saya dari Jawa, nasi kecap pakai telur dadar enak nggak? Wah enak banget. Kasih irisan cabai, masukin ke dalam mangkok kecil, kasih kecap. Anda ambil sedikit-sedikit. Atau kalau saya biasanya adalah, selain itu adalah the best favorit saya. Yang kedua adalah kalau ada nasi hangat. Tadi juga harus nasi hangat dong, nasi hangat. Nah ini bayangin ada nasi hangat, telur dadar, kayak model omelet atau telur padang. Tapi tepungnya nggak usah banyak-banyak. Terus kalau saya suka gorengnya agak gosong, taburi sedikit kecap. Di atasnya dengan sudah campur dengan tadi irisan cabai atau lombok. Anda taruh. Irisan itu Anda makan, bisa Anda tuangkan di atas nasi atau Anda tuangkan di atas telur. Wah, nikmat banget. Atau nasi hangat, kasih kecap, kasih tempe goreng. Nggak tahu kenapa, enak banget. Terus Anda mau apa? Kan nggak bisa kata siapa. Artinya apa sekarang? Bahagia ada di tangan Anda. Ceria ada di tangan Anda. Fisiologinya bisa Anda pick up sendiri. Kalau emang Anda biasa ribut dengan pasangan Anda, dengan orang di keluarga Anda, atau dengan orang di tempat-tempat tertentu, mulai sekarang hilangkan anchor itu, buang state itu. Kalau perlu diskusi di tempat tidur, diskusi di tempat makan, Anda bilang, sayang, atau istriku, atau mama, atau ibu, atau apa, kita bisa stop nggak? Kita mau makan. Kalau di tempat tidur kita mau istirahat, cari tempat yang nyaman buat diskusi. Bahkan buat Anda yang sering kali diskusi yang berat-berat di mobil dan akhirnya ribut di dalam mobil, kenapa pada saat Anda lagi tenang, begitu berdua masuk ke dalam mobil kok ribut? Karena itu disebutnya anchor state ribut Anda. Oke, kembali lagi fisiologi ini bisa dengan berdiri, seperti dengan duduk seperti saya, berdiri, Anda bisa mulai menggerakkan tangan saya, atau Anda cuma begini aja, atau Anda dengan 2-3 menit aja menaikkan fisiologi Anda, menaikkan hormon kebahagiaan Anda. Ayo, kita akan belajar bersama. Saya ingin melihat semua orang yang melihat vlog saya, YouTube saya, jauh lebih optimis. Saya memang bukan orang yang selalu optimis setiap waktu karena saya manusia. Tapi saya orang yang selalu bisa maintain kebahagiaan. Karena Anda juga sama. Mungkin Anda juga tidak setiap waktu bisa optimis, tidak setiap waktu bisa bahagia. Yang penting Anda bisa maintain itu. Ada masalah, wajar. Siapa di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini tidak punya masalah? Anda nggak punya masalah? Yakin? Silakan komen di sini. Nanti kita bicarakan caranya gimana, Gus. Nanti akan saya bikinkan satu materi sendiri. Dan itu, waduh, saya gara-gara materi hidup tidak punya masalah, saya tampol banget gitu. Nah, itu nomor 1. Jadi mulai sekarang pikiran dan tubuh adalah satu. Bagaimana meningkatkan ini supaya menjadi sebuah proses sehingga memunculkan kebahagiaan, memunculkan keceriaan, memunculkan optimisme. Oke, buat semua Anda di sana, saya yakin setelah Anda melihat ini, Anda mulai sadari, Anda renungkan. Setiap pagi, siang, sore, atau malam Anda melihat ini, Anda lihat, iya, saya hari ini kok tidak melakukan sesuatu yang membuat diri saya optimis. Keluar sedikit dari rutinitas. Keluar sedikit dari hal yang menstreskan Anda. Yaitu apa, kalau tadi Anda sedang stres dalam ruangan kantor, silakan Anda lihat pemandangan yang hijau, atau Anda cari tempat makan yang mungkin agak jauh dikit, walaupun dalam kondisi PSBB untuk Jakarta, ya paling enggak tidak bisa dine in, paling enggak Anda bisa
pindah tempat makannya kalau memungkinkan. Atau paling enggak Anda coba mulai sekarang ganti tontonan Anda. Jangan-jangan YouTube, media sosial, televisi, ataupun TV kabel yang Anda tonton itu malah mengganggu pikiran Anda untuk bikin Anda lebih stres lagi. Ingat, kondisi sekarang paling stres kalau ngelihat orang lain lebih berhasil, kekayaan orang lain, hebatan orang lain. Kenapa nggak mulai sekarang Anda berpikir untuk, oke, saya harus bersyukur. Oke, nah sekarang kita ngomongnya kedua. Tips yang kedua untuk Anda, bagaimana cara di dalam kondisi pandemik ini Anda tetap ceria, Anda tetap bahagia. Oke, 4 tips tadi, yang pertama sudah, sekarang yang kedua. Nah sekarang yang kedua saya ingin menyampaikan tips yang paling bisa Anda lakukan dengan cara Anda sendiri pun bisa. Yaitu apa? Bahwa dalam kehidupan kita, bahwa dalam hidup kita ini mempunyai fakok internal yang bahagia. Fakok itu adalah visual, apa yang kita lihat, auditori, apa yang kita dengar, kinesi, apa yang pernah kita rasakan, olfatori, apa yang pernah kita cium, dan gustatori, apa yang pernah kita kecap. Nah, fakok yang bahagia yang kita miliki itu tinggal kita pick up, kita ambil. Contoh sederhana, di saat Anda sedang bersedih, sedang beban yang paling berat, coba bayangkan Anda sedang berlibur atau Anda sedang melakukan sesuatu yang Anda nggak tahu kenapa happy banget. Kalau yang buat bapak-bapak, laki-laki, cowok, mungkin Anda sedang touring, Anda sedang traveling, Anda sedang bermain bola, berolahraga, nggak tahu kenapa lagi bercanda, bersukaria dengan teman, dan Anda bahagia banget. Bisa? Coba. Muncul? Ada orang bilang nggak bisa, coach, gila, nggak mungkin, bayangin aja nggak mungkin, karena Anda sudah tutupin, Anda sedang tutupin. Tapi sebenarnya secara nggak langsung Anda bisa lakukan itu. Kenapa? Karena setiap waktu ada orang nggak tahu kenapa bisa tersenyum sendiri. Karena muncul tiba-tiba bayangan keindahan masa lalu. Atau Anda kalau masih bingung, di saat Anda berdua dengan sekarang pasangan Anda, istri atau suami Anda. Coba kembali ke memori masa lalu di mana Anda saat Anda pacaran. Nggak bisa, coach, sekarang anak kita udah 4, udah 3, udah 2. Udah susah, bayangin bebannya udah. Bisa. Coba. Kalau nggak bisa, silakan ada komen di sini, kita bahas. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Karena di saat visual kita memandang, kita bayangkan itu, terus kita bilang kayaknya nggak mungkin, karena pandangan Anda ada tutupin. Di saat Anda ingin saya coba tarik internal masa lalu, bayangan pikiran masa lalu, omongan orang-orang yang membahagiakan Anda, wajah-wajah orang, visual internal wajah-wajah orang-orang masa lalu yang buat Anda bahagia. Bisa? Nggak bisa, coach, nggak kau tarik. Nggak bisa? Bisa. Coba Anda dorong. Kalau nggak bisa, coba sekarang Anda ingat kembali di saat Anda waktu kecil, dari sekarang umur Anda tarik ke belakang, 3 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, 10 sampai masa Anda kecil. Ingat, terakhir disayang oleh ibu dan bapak Anda, terakhir bercengkrama dengan mereka, terakhir jalan-jalan bersama dengan mereka, atau tarik ke belakang saat Anda berjanji dengan anak-anak Anda atau pasangan Anda. Dapat? Nah, itulah fakok bahagia dalam diri Anda. Fakok keceriaan yang sudah Anda miliki. Tinggal di pick up, tinggal ditarik. Tujuannya apa? Di saat Anda sedang sendiri dan merenung, ajak ngobrol internal auditori Anda untuk masa lalu Anda. Bahkan nanti kita akan ngomongin tentang anchor di tips yang ketiga. Ada orang yang selalu bilang apa? Setiap ada masalah, pasti gue selesaiin. Setiap ada masalah, badai pasti berlalu. Setiap ada masalah, udah jagonya deh, pasti gue bisa lewatin. Bukan setiap ada masalah, mati aku. Bukan setiap ada masalah, gila, kayaknya udah berat banget. Bukan setiap ada masalah, Anda frustasi. Tapi Anda rubah semua menjadi setiap ada masalah. Nanti di tips yang ketiga, saya akan bahas. Sehingga Anda mulai dapat berdaya. Sehingga Anda tidak lagi menjadi orang yang makin terpuruk dan makin berat. Solusinya makin nggak ada. Sudah Anda berpikir berat, nggak ada solusi. Di kepala Anda ngeblank. Bisa mikir nggak? Berat dong buat diri Anda. Oke. Nah, kembali lagi masa depan atau apapun yang terjadi dengan masa lalu, itu semua bisa kita tinggal narik memori, baik memori ke belakang atau memori ke depan. Emang bisa, coach, ngomongin memori ke depan? Saya dulu tidak percaya juga dengan Anda. Saya dulu orang yang termasuk, gila kali ya, suruh bayangin masa depan belum terjadi. Tapi coba, beberapa Anda pernah ngalamin deja vu, gak tahu kenapa pergi ke satu tempat, Anda bilang, kayaknya pernah ke sini deh. Ketemu seseorang, kayaknya ini orang pernah aku temuin deh. Ayo.
Dan sadar apa enggak, ternyata itu adalah masuk ke dalam bawah sadar Anda untuk membawa diri Anda ke masa depan. Artinya apa? Kita bisa mengakses masa lalu, kita juga bisa mengakses masa depan. Itulah hebatnya otak manusia, otak Anda. Buat saya mulai sekarang pikirkan, saya coach kondisi begini harus gimana. Coba cari tempat di mana, nanti kita akan ngomongin poin ketiga di Anchor, yang Anda bisa dengan mudah mengakses itu. Jadi jangan cari tempat yang bikin Anda ribut, cari tempat yang bikin Anda marah, cari tempat yang bikin Anda mudah emosi, cari tempat yang buat, coach tempatnya jauh coach, gila saya harus jalan-jalan ke puncak nih, saya harus rekreasi. No, itu cuma alasan, di rumah Anda aja kok. Kalau mentok-mentok nggak ada, coba. Kalau lagi kamar mandi yang lama-lama itu ngapain? Udah, mulai sekarang mandi sambil nyanyi nggak apa-apa, yang penting Anda bisa menikmati. Ayo, terakhir Anda nyanyi kapan? Anda terakhir ngelawak kapan? Sadar nggak kalau ada yang dulu waktu masih punya anak kecil, Anda ajak anak kecil Anda bercanda. Sudah lupa? Atau Anda mungkin tidak pernah melakukan lagi? Kembali lagi di tips kedua ini, harapan saya bahwa semua hal yang Anda miliki itu sudah ada dalam diri Anda. Tujuannya tinggal Anda pick up, Anda pick up, Anda pick up. Pick up yang mana coach? Yang untuk membantu Anda ceria dan bahagia. Untuk bisa membuat diri Anda berdaya dalam kondisi pandemik ini. Peluang lagi sekecil, peluang lagi tertutup. Kalau Anda happy, Anda ceria, nggak tahu kenapa peluang itu muncul. Bahkan kalau kita makin jeli, peluang itu makin ada. Tapi kalau Anda sudah kondisi peluang sudah kecil, udah nggak mungkin. Anda sendiri sudah makin stres, bayangan Anda sudah macam-macam, beban banyak, utang banyak, tekanan banyak. Anda mau apa? Mikir pun nggak bisa. Ada hal kecil yang muncul kecil aja, nggak terlewat di pikiran Anda. Karena buat Anda, aduh nggak kepikir. Oke, jadi mulai sekarang kalau ditanya bahagia dari mana dong Gus? Nggak usah nunggu orang lain. Dalam diri Anda, dalam pikiran Anda, dalam visual internal Anda, dalam auditori internal Anda yang masuk dalam pikiran, semua ada yang ditarik. Ayo kalau kayak gini aja kita bayangin loh, lagi lari-lari di pinggir pantai. Ayo bayangin lagi apa? Lagi shopping, yang suka shopping atau ngapain? Lagi main badminton, main tenis meja, main pingpong dengan orang yang masa lalu Anda bikin Anda bahagia. Main futsal, main olahraga, main apapun, sepeda bersama. Anda bisa. Siapa bilang nggak bisa? Karena Anda menolak itu. Oke? Tips yang kedua, kalau Anda masih ingin lebih jauh lagi, silahkan komen di sini. Saya akan bahas lebih dalam lagi. Karena kita ngomongin yang ketiga. Nah ini yang tadi saya udah sedikit bahas. Yaitu apa? Bagaimana memunculkan, bagaimana mengembalikan, bagaimana menciptakan. Kalau Anda belum ada, yaitu anchor bahagia. Anchor bahagia itu apa? Anchor itu adalah dimana secara NLP kita sebutnya adalah pemicu. Sesuatu yang bisa memicu perasaan Anda. Ayo, Anda yang di perempatan jalan, Anda yang pernah terjadi kecelakaan atau Anda pernah ada memori jelek di situ. Perempatan jalan itu sangat mengerikan buat Anda. Anda yang lewatin pohon beringin besar banget. Anda punya memori yang jelek, nggak tahu kenapa begitu Anda lewat, Anda serem sendiri. Tapi di saat Anda melewati pantai, Anda sedang turun dan berjalan di pinggiran pantai, di pasir, lagi bersama dengan orang yang Anda cintai, nggak tahu kenapa. Begitu Anda mengingat itu, langsung munculnya, Anda bisa ketawa sendiri. Kalau Anda masih bingung lagi, gimana sih coach maksudnya anchor, maksudnya titik yang bisa memicu perasaan tuh gimana? Lagu, ayo ngomongin lagu. Lagunya Anda seperti apa dulu? Anda lagi nyanyi, begitu ngomong lagu nggak tahu kenapa bisa happy, bisa sedih. Betul tidak? Anda bisa betul-betul bisa langsung tiba-tiba kembali ke masa lalu dan nggak tahu kenapa Anda bisa pick up semua di sekitar itu. Lagu. Akan yang menarik lagi adalah makanan. Waduh, makanan Anda ini makanan ibu, ini buatan ibu, ini buatan nenek. Ini buatan ini itu. Wah, ini restoran ini di mana nih? Kita bayangkan makanan yang gustatori yang kecapan kita aja. Nggak tahu kenapa itu mengembalikan memori ini ke masa lalu. Dan itu happy banget. Termasuk apalagi yang sering adalah bayangkan adalah suara. Suara siapa? Begitu Anda sedang rindu, Anda bayangkan suara suami Anda, suara anak Anda, suara istri Anda, suara orang-orang yang Anda cintai. Bahkan suara bos Anda yang kadang-kadang Anda waktu itu sebel banget. Nah, sekarang tinggal Anda mau pick up yang sebel atau pick up yang bahagia. Bagaimana anchor ini bisa Anda munculkan? Kalau kita ngomongin tadi dimunculkan bahagia atau yang Anda takuti atau yang bahagia. Nah, anchor ini sangat mudah Anda kreasikan. Tadi saya kan sempat menyampaikan bahwa di saat Anda ribut di mobil, itu anchor Anda jadi anchor ribut.
Kenapa nggak mulai sekarang Anda bikin deal dengan pasangan Anda bahwa mobil ini tempat kita untuk menikmati. Terutama yang paling ekstrim adalah tempat tidur. Jangan Anda ribut di tempat tidur. Jangan Anda cari masalah di tempat tidur. Kenapa? Ini harusnya jadi anchor bahagia Anda. Tidur itu tempat yang nyaman untuk Anda. Tempat istirahat Anda berdua. Ngapain Anda di tempat tidur? Begitu Anda mau tidur, ingat ngambil semua anchor ribut Anda. Nggak tahu kenapa ngelihat dia jadi wajahnya jadi sebel. Sama, Anda di tempat makan. Lagi mau makan, tempat Anda debat, tempat Anda berantem. Walau Anda bilang, ini gaya saya coach. Iya, tapi stres Anda. Anda capek, yang Anda pikirkan ada semuanya, Anda pick up anchor-anchor yang bikin Anda stres. Kenapa nggak ada rubah jadi tempat bahagia? Terus di mana dong coach tempat untuk ribut? Ya memang tidak ada. Kenapa Anda hidup untuk ribut? Atau ribut sudah Anda kreasikan dalam pikiran Anda. Kalau nggak ribut, nggak hidup. Kalau nggak ribut, nggak asik. Kalau nggak berantem, kayaknya belum hidup. Kenapa nggak ada berpikir bahwa, ya kalau emang nggak ada tempat di rumah Anda untuk ribut. Tempat nggak ada untuk teriak-teriak ataupun untuk membuat semua menjadi stres. Rumah ada tempat kebahagiaan Anda. Bayangkan Anda punya rumah, orang yang ada di dalam rumah itu nggak betah. Anda lebih betah di rumah tetangga, lebih betah di rumah teman, lebih betah di rumah orang tua, lebih betah di tempat umum, di kafe. Terus ngapain Anda bangun rumah? Ya, jadi anchor bahagia ini sebenarnya bisa Anda ciptakan dengan mudah kalau Anda nggak punya. Yaitu caranya apa? Cari tempat untuk Anda bersama keluarga Anda nonton film yang Anda sukai bersama-sama. Cari tempat di mana bisa makan makanan-makanan yang Anda cintai, Anda nikmati. Akan jadi anchor bahagia Anda. Cari lokasi yang di mana titik. Kita nggak ngomongin jauh-jauh karena pandemi ini kebanyakan orang disarankan di rumah aja. Artinya sekarang saatnya mulai nikmatin bercocok tanam di rumah, mulai belajar masak di rumah, mulai berkebun di rumah. Makanya hidroponik laku. Kenapa? Karena tempatnya nggak butuh yang luas. Nah, anchor ini membantu Anda. Tujuannya apa? Ya sudahlah, kalau emang Anda jauh banget dengan orang yang Anda cintai atau orang yang Anda kangeni, teleponlah. Sehingga Anda terbiasa menelpon pagi. Kalau saya membiasakan pagi adalah hari di mana semuanya tanpa beban. Jadi nggak ada pagi itu diskusi tiba-tiba berat. Ya walaupun kadang-kadang saya terima diskusi berat. Tapi buat saya, sebagaimana saya taruh di pikiran, bahwa pagi itu ringan. Walaupun kadang-kadang sebaiknya kalau secara otak manusia di pagi, kalau Anda mau pick up yang berat juga silakan. Intinya adalah buat saya meng-anchor diri saya dan mempercayai bahwa badai pasti berlalu. Masalah pasti selesai. Semua pasti berakhir. Artinya apa? Saya tidak pernah merasa bahwa ini akan terus-terusan. Jadi kalau Anda sekarang merasa bahwa roda Anda sedang di bawah, tenang. Pasti naik. Namanya juga roda. Tenang aja. Sayangnya manusia adalah saya lagi turun, saya lagi drop, Anda tidak mempunyai daya diri Anda sudah style, Anda sudah hakimi bahwa Anda itu nggak mampu. Nah kenapa nggak sekarang mulai berpikir, apalagi Anda sudah dari roda berputar, di saat saya di bawah, berarti kapan naik, di saat naik bersyukur. Nah, nanti kalau terus gimana coach kalau di bawah dilewatin dengan cepat aja. Kenapa harus dibikin lama? Nah kalau lagi di atas bikin lama, pelanin slow motion, ini bikin fast, ini bikin slow, ini bikin pelan, ini bikin cepat, simple kan? Terus gimana caranya coach? Latihan. Mulai sekarang pikirkan. Jadi kalau saat di bawah nggak usah banyak stres, apalagi manusia ini ya kadang-kadang saya dan Anda kita semua ini kalau lagi stres, lagi sedih, lagi terbeban banyak hal, galaunya diupload di Instagram, galaunya diupload di sosial media. Coba bayangkan kalau Anda sekarang sedang sedih, tidak ada penontonnya, bisa lama nggak? Anda sedih, Anda stres, Anda terbeban, Anda sedang banyak masalah, nggak ada yang lihat, lama nggak masalahnya? Enggak. Anda makin banyak yang nonton, apalagi makin banyak yang komentar, nggak tahu kenapa itu jadi makin banyak, membuat Anda makin lama. Makanya kenapa orang bilang apa dalam teorinya evaluating truth and credibility dan emotional skill and competence, Dr. Paul Lipman menyampaikan bahwa emosi itu ada beberapa ditunjukkan dengan contohnya air mata. Kenapa air mata itu keluar? Ternyata kalau air mata itu keluar itu menarik simpati orang. Karena orang akan bilang lagi sedih, lagi bahagia. Nah Anda pun mulai sekarang nanti kita kalau ada waktu akan bahas kenapa air mata itu jatuh dari
dalam lingkar mata ini atau dari luar. Ini yang mana yang bahagia, mana yang sedih. Anda pun mulai sekarang nanti bisa belajar. Artinya apa? Anchor ini sangat mudah. Yo, Anda suka warna hitam putih, nggak usah dikaitkan dengan kalau hitam itu aliran hitam, putih aliran putih. Nggak ada. Semua ada dalam pikiran Anda kok. Anchor sangat mudah. Saya paling banyak anchor yang saya bikin adalah lagu, gerakan tangan. Anda, anchornya apa? Anda peluk anak Anda kapan terakhir? Anda cium kening anak Anda kapan terakhir? Anda bermesraan dengan pasangan Anda kapan terakhir? Anda mendatangi orang tua Anda kapan terakhir? Coach pandemi coach, kita harus jauh dari mereka, nggak apa-apa. Kapan terakhir telepon mereka? Kapan terakhir video call mereka untuk berbicara diskusi? Ingat, mereka juga butuh orang-orang yang dicintai. Kalau Anda adalah anaknya, orang tua kita butuh kita. Kalau Anda adalah orang tuanya, anak-anak kita butuh. Dan biasakan, saya sangat menikmati dalam keluarga saya dan keluarga besar. Orang tua saya adalah kita punya budaya yaitu seminggu sekali makan bersama keluarga besar. Itu sebelum pandemi. Selama pandemi ini memang karena orang tua saya adalah sudah sangat sepuh, di atas 65 tahun. Kita yang menyadari, kita yang mengontrol, kita tidak mengunjungi beliau sesering itu. Kenapa? Siapa tahu kami menjadi carrier. Ayo, Anda menjadi pembawa penyakit kan kasihan juga untuk orang tua Anda. Cukup video call, makan bareng video call. Bahkan Anda lihat kan anekdot yang ada di sosial media, di gitu. Dia makan, menunya enak di handphonenya, ini nasi putih. Udah visualisasi aja, itu bahagia kok. Nah sekarang yang lagi viral-viral, bayangin tuh, yang namanya Odading dari Bandung ya. Coba bayangin, itu kalau nggak karena anchor dia bikin dan orang muda dan ditirukan viral. Nah sekarang siapa lagi semua sedang bikin cara viral-viral dan sebagainya. Ayo kita bahas di sini, bagaimana cara membuat diri Anda kembali lagi Anda punya anchor bahagia, anchor ceria. Sehingga Anda tidak perlu lagi, terus coach, berarti saya harus tergantung siapa? Ingat elemen sukses tergantung saya. Anda nggak usah tunggu orang lain. Kalau coach, istri saya lagi nggak bahagia nih. Coach, suami saya sedang nggak bahagia. Saya harus ikut nggak bahagia dong. Halo, Anda yang bawa diri Anda. Kalau emang mereka tidak bahagia, orang-orang yang dicintai di sekitar Anda tidak bahagia, tularkan kebahagiaan, senyum aja. Walaupun dibilang, lu gila, lu lagi stres begini, lu senyum aja. Jawab aja. Mas, ayah, papa, suamiku atau istriku atau apapun panggilan sayang untuk mereka, Anda tinggal jawab, ini yang gratis. Lah, kita nggak perlu bayar, senyum kok dilarang. Ayo. Terakhir kapan Anda senyum? Terakhir Anda kapan bahagia? Ayo, pandemik ini kita nggak pernah tahu sampai kapan. Walaupun terakhir Pak Presiden menyampaikan vaksin akan ditemukan, akan dibeli, akan ada dalam waktu dekat ini, tapi kembali lagi, ini semua di dunia manapun juga belum ada yang mengklaim dirinya bahwa sudah menyatakan bebas. Bahkan ada gelombang kedua. Indonesia belum masuk gelombang kedua. Oke? Nah, kembali lagi itu tips yang ketiga. Anchor yang menjadi Anda bahagia. Titik pemicu perasaan Anda. Gimana caranya? Tadi, bisa Anda pick up, bisa Anda buat, bisa Anda ciptakan sendiri. Paling gampang kalau orang lain di luar sana ngomongin lagu, TikTok sekarang juga boleh itu jadi anchor. Apalagi suara, apalagi tempat, warna, rasa, penciuman. Anda sadar nggak bau orang pakai parfum, Anda akan bilang, oh ini si ini nih. Oh ini bosku nih yang galak nih. Oh ini bosku yang baik. Oh ini itu dan sebagainya. Semua tinggal Anda pick up. Tinggal Anda ambil, tinggal Anda lakukan lagi. Bahkan kalau Anda sekarang sudah kelamaan di rumah, work from home, tetap setiap pagi Anda juga harus menggunakan pakaian yang rapi. Kalau nggak nanti lama-lama pakaian Anda pada kekecilan atau pada kegedean. Hati-hati, Anda tetap harus wangi-wangi di rumah. Sehingga istri atau suami dia akan bilang, oh ternyata selama ini begini. Iya dong, kan aku menikmati dan aku cuma enjoy. Dan buat mereka juga bahagia. Dan enaknya di rumah, buat saya semakin dekat dengan anak-anak, saya semakin dekat dengan pasangan saya, dengan istri saya. Dan anak saya yang bayi manja banget. Tapi buat saya nggak masalah. Yang penting kita bisa menikmati semua hari demi hari. Oke? Saya sudah melihat Anda semakin bahagia, saya sudah melihat Anda semakin ceria, dan Anda mungkin senyum-senyum sendiri. Iya ya coach ya, nggak sadar ternyata saya sudah kelamaan menutup isi kepala saya dengan kebahagiaan yang gratis. Padahal tinggal nyanyi aja lagu yang Anda suka apa.
Nah lucunya manusia suka sharing yang lucu-lucu, suka blast itu, bagi itu yang lucu-lucu, bagi itu yang lagu-lagu memori, tapi dia lupa nggak dibuka sendiri, nggak dinikmatin sendiri. Padahal nikmatin dulu aja buat Anda dulu, baru Anda bagikan ke orang lain, maka orang lain akan merasakan yang sama. Oke, nah terakhir kita akan ngomongin tips yang keempat. Bagaimana sih coach caranya supaya saya bahagia? Saya sudah cari Anchor kok kadang-kadang nggak bisa ya. Saya sudah cari Nafa kok kadang-kadang nggak dapet. Terus Anchor ini kadang-kadang sudah bingung, di rumah saya udah banyak tempatnya. Oke, yang keempat deh. Ini cara terakhir buat Anda. Yaitu apa? Bagaimana memodel orang bahagia. Anda pick up aja. Kalau bapak Anda atau ibu Anda mudah bahagia, tanya. Pak, ayah, kenapa sih gampang bahagia? Omongan itu yang dilakukan. Itu yang Anda kerjakan. Nanya siapa lagi? Orang yang gampang senyum. Tanya aja, kenapa sih kok gampang senyum? Kok ceria banget sih, kayaknya lu gak ada masalah. Isi kepalanya apa? Di saat lu gak ada masalah munculnya apa? Oke? Jadi sederhana dalam dunia NLP, model aja, ciptakan, tiru aja orang lain. Orang lain di luar sana banyak kok. Kok dia ya dalam kondisi COVID, pandemik begini, kok masih bisa jalan-jalan ya? Kok saya kayak gak bisa jalan? Tanya, telepon kalau ada nomornya. Kalau perlu tuh ajak ngobrol. Saya, dalam komplek perumahan saya ini, saya udah ngobrol dengan beberapa orang. Cobaan mereka cuma satu yang sering saya anggap. Saya simpulkan semua. Mas, bersyukur aja. Yang penting bisa bangun tidur pagi masih ada yang dimakan. Untuk tabungan anak masih cukup. Sekarang tinggal hidup sederhana. Dan bagaimana mengatur cash flow. Mengatur cash flow. Pick up. Sederhana pick up. Emang betul. Di awal-awal emang jor-joran. Anak-anak itu begitu sekolahnya di rumah. Jajannya gila-gilaan dan mahal. Tapi selama-lama kan bosen juga semuanya. Merek minuman ini lama juga nggak diminum lagi sekarang. Malah sekarang saya ciptakan di rumah saya, anak saya create dengan maminya untuk membuat kue sendiri, makanan sendiri, bahkan masak bersama sendiri. Tujuannya apa? Kita menciptakan kebersamaan. Ini jadi anchor nantinya. Di saat pandemi sudah lewat, di saat anak-anak Anda sudah makin dewasa, mereka akan ingat kejadian-kejadian di masa bersama. Sayangnya banyak orang di saat seperti ini, waktunya banyak, mereka lupakan ini. Mereka cuekin kondisi ini. Bahkan mereka sedih dia tularkan ke anak-anaknya. Yang ada masa pandemik adalah masa menyeramkan. Masa menyedihkan. Padahal kenapa nggak tumbuhkan semangat, tumbuhkan kebersamaan, tumbuhkan kebahagiaan, tumbuhkan keceriaan. Sudah Anda lakukan atau sekarang baru Anda lakukan? Tidak ada kata terlambat. Dibandingkan Anda pakai stres. Ingat, imun tubuh akan naik kalau Anda happy. Tapi imun tubuh makin drop kalau ada stres. Dan COVID mudah masuk ke orang yang imunnya rendah. Oke, mudah-mudahan 4 tips ini setelah ini merubah Anda. Paling nggak Anda jadi senyum, paling nggak Anda jadi lebih positif. Dan Anda jauh lebih merasa punya daya untuk bahagia dan ceria. Ciptakan di masa pandemik ini hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif. Tidak hanya keluhan, stres atau apapun dalam status Anda. Ciptakan semua untuk lebih berdaya dan menularkan ke orang lain. Supaya ikut bahagia juga. See you the next level and the next success.